Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya saya, Rohani Hani. Kali ini saya ingin share ya terkait tentang pertanyaan teman-teman yang banyak ditujukan kepada saya beberapa hari ini terkait tentang menanti jodoh. Aduh, ini pertanyaan yang apa ya? Yang mungkin kalau saat saya belum nikah itu saya pun belum bisa menjawabnya, tapi alhamdulillah karena saya sudah menikah, jadi di sini saya ingin sharing ya bagaimana pengalaman saya dalam menanti jodoh seperti itu. Nah, saya merumuskannya itu ada empat hal ya, empat hal yang saya lakukan dalam menanti dan menjemput jodoh. Yang pertama itu adalah evaluasi ya, evaluasi. Terkadang kita dalam menanti jodoh itu agak susah ya untuk menerima pendapat-pendapat atau statement-statement yang kayak memojokkan kita, itu kita akan susah menerima. Contohnya nih, kita akan sangat sakit hati kalau misalnya orang bilang, kamu tuh kebanyakan milih sih makanya belum dapat jodoh, ataupun kebanyakan nolak sih, atau yang lebih parah lagi, kriterianya terlalu tinggi sih makanya belum dapat jodoh juga gitu. Dan ada juga yang bilang, makanya belajar ilmu rumah tangga dulu biar segera jodohnya gitu. Dan terkadang statement-statement itu ini bener tapi nyakit nyakit gitu. Kita merasa sakit gitu saat orang-orang bilang seperti itu gitu. Apalagi ada statement yang bilang evaluasi diri, memperbaiki diri makanya gitu. Aduh, ngerasa ya Allah, berarti saya saat ini belum dapat jodoh karena saya belum baik ya gitu. Nah, terkadang statement-statement itu buat kita sakit hati ya, dan terkadang dalam hati kita itu berpikir, wajar dong kalau misalnya gue nentuin kriteria yang tinggi gitu supaya nggak salah pilih, bener kan gitu. Terus yang kedua, wajar dong saya banyak nolak, toh ya, yang datang itu nggak sesuai dengan kriteria saya gitu kan. Terus tentang memperbaiki diri, saya rasa udah deh gitu. Ilmunya udah gitu, kemudian teorinya udah hatam deh, tinggal praktek aja gitu. Dan terkadang juga banyak kok orang yang nggak tahu masak tapi dia bisa nikah gitu, toh dia dapat jodoh juga padahal dia belum bisa masak, belum bisa ngapa-ngapain, tapi kok dia bisa dapat jodoh juga gitu. Terkadang kita itu menepis statement-statement yang tadi itu sebenarnya bukan karena keangkuhan kita sih sebenarnya, tapi hanya untuk kayak supaya hati kita nggak terlalu terluka amat gitu dengan statement orang seperti itu gitu. Dan kenapa saya bilang evaluasi, dari statement orang itu membuat saya mengevaluasi diri gitu. Apa benar ya kriteria yang saya tetapkan itu udah seperti yang saya butuhkan, atau memang saya cuma menginginkan gitu, menginginkan kriteria itu. Kemudian saya mengevaluasi apakah benar-benar udah baik ya, saya udah termasuk baik belum ya gitu. Kemudian iya kali ya, mungkin saya belum dapat jodoh ya karena belum bisa masak, belum bisa ngurus rumah tangga gitu. Akhirnya dari evaluasi tersebut saya pun berusaha merumuskan saya sebenarnya, yang pertama saya rumuskan adalah tujuan saya nikah gitu. Apa sih yang membuat saya urgen banget, penting banget kenapa saya harus menikah ya. Kemudian saya mencari apa sih alasan yang terpenting kenapa saya harus menikah. Ternyata setelah saya gali-gali, kalau misalnya untuk sekedar punya teman gitu, ya saya sudah punya banyak sahabat ya, yang mereka bisa nemenin saya kapan aja, dan mereka bisa gitu, kalau misalnya saya minta apa gitu mereka selalu bersedia untuk memberikan dan selalu sedia melayani gitu. Terus kalau misalnya sekedar untuk mencari nafkah ya, ada yang nafkahin, saya rasa saya udah bisa gitu. Saya bisa bekerja sendiri dan bisa menghasilkan uang sendiri, nggak perlu ada yang nafkahin gitu. Kemudian kalau untuk bahagia,
Saya rasa saat ini saya sudah merasa bahagia gitu. Toh banyak juga orang yang sudah nikah yang merasa nggak bahagia dengan pernikahannya seperti itu. Akhirnya saya menggali lagi, ternyata saya menemukan gitu alasan kenapa saya harus menikah. Alasan yang menurut orang enggak gitu, tapi bagi saya itu penting. Yang pertama, saya merasa takut ya, takut kalau misalnya saya tidak menikah saya akan bermaksiat. Contohnya saja ya, wanita itu adalah orang yang paling baper sedunia ya. Misalnya ada yang ini mungkin nggak semua tapi ini saya ya. Misalnya ada orang yang ngasih perhatian dikit aja kita udah merasa baper gitu, atau apakah dia ini jodoh saya gitu, atau dia dia suka ya, kayaknya dia suka sama saya gitu. Jadi kita ada perhatian sedikit aja dari lawan jenis kita merasa bahwa dia itu suka sama kita, dan tahu-taunya karena bukan suka sama kita tapi suka sama teman kita, itu nyakit banget kan. Dan itu nyakit bagi saya gitu. Akhirnya wah, bahaya nih kalau misalnya terus-terusan ada orang yang baik sama saya terus saya nganggap kalau dia suka sama saya, bahaya nih gitu. Terus yang selanjutnya, kita mudah patah hati gitu, ngarepin gitu, mudah ngarepin orang gitu. Misalnya ada orang yang kita lihat baik ya, soleh gitu, wah kayaknya nih tepat nih jodoh saya gitu, tapi ujung-ujungnya dia nikah sama orang lain gitu, yang dia udah baik sama kita tapi dia nikah sama orang lain, itu aduh patah hati berkali-kali gitu. Padahal orang itu nggak ngasih harapan apapun, tapi kita yang terlalu berharap tinggi gitu seperti itu. Dan saya merasa wah bahaya banget nih. Saya yang mudah suka dengan orang yang baik, apalagi dengan orang yang soleh. Takutnya kalau lama nggak nikah ini bahaya, bakal berkali-kali patah hati gitu. Terus yang kedua itu takut bermaksiatnya itu adalah terkadang kalau misalnya ada orang yang datang ke kita dan itu dia misalnya orang baru ya, orang baru, terus WA-an gitu misalnya atau inboxan gitu melalui Facebook, itu kayak kita keasikan gitu, keasikan ngobrolnya sampai ngelantur ke sana ke sini gitu. Dan bahkan tidak jarang ya orang-orang yang menurut kita kita anggap soleh gitu tapi ujung-ujungnya gombalin gitu, aduh parah banget gitu. Akhirnya dari situ ya udah, ini alasan alasan pertama gitu kenapa saya harus menikah dong. Terus yang kedua adalah takut fitnah ya, ini yang paling parah banget juga, karena saya itu kebanyakan teman-teman itu kan perempuan ya, jadi terkadang orang awam, tetangga-tetangga saya itu nganggep saya tuh nggak punya pacar dan saya lebih tertarik sama perempuan gitu. Aduh, nauzubillah banget ya gitu kan. Karena nggak dilihat kan, nggak dilihat kita bawa pacar, bawa cowok ke rumah, yang ada itu bawa cewek-cewek teman-teman kita gitu. Jadi kita dikira nggak tertarik sama laki-laki gitu, sehingga kita nggak, makanya kita nggak mau nikah gitu. Nauzubillah banget ya. Terus saat kita kemana-mana juga orang-orang tuh pada ini pada curiga-curiga gitu, ini anaknya nggak bener nih kemana-mana, padahal kita punya aktivitas banyak di luar sana yang bermanfaat gitu, jadi kita dianggap ya nggak bener lah gitu. Terus yang selanjutnya, kalau misalnya ada teman kerja nih, teman kerja yang dia tuh deket banget sama kita, misalnya teman-teman kita itu suka ngecie-ciein gitu, dan itu risih banget ya kalau apalagi teman sekantor atau teman satu tim gitu, kita dicie-ciein sama teman-teman, cie gitu, kenapa ndak ngelanjutin aja atau apalah gitu, banyak nanti kalau kita nggak. Dan itu saya merasa risih banget ya, risih saat diciein sama orang yang menurut kita itu teman-teman baik kita di satu tim kerja, kita berusaha baik tapi karena kita diciein kita merasa ilfil. Kita merasa ilfil dengan teman kita dan kita menjauh ya, kita menjauh dari teman itu gitu, dan itu nggak baik banget gitu. Terus yang selanjutnya adalah saya menemukan alasan adalah untuk ibadah ya. Saya mengingat usia saya yang udah waktu itu ya, waktu itu masih usia berapa ya, saya menikah usia 28 tahun, jadi lumayan lama ya. Saya merasa usia saya dan segini gitu masih sendiri. Kalau misalnya Allah cabut nyawa saya dalam waktu yang dekat, ibadah saya itu masih sedikit gitu,
sementara dosa saya itu banyak gitu. Nah kalau menikah itu kan ibadahnya berkali lipat ya, bahkan pegangan tangan pun itu berpahala gitu, apalagi yang lain-lainnya berlipat-lipat pahalanya. Dan menikah itu adalah menyempurnakan agama kita gitu. Jadi kita sendiri itu baru setengah gitu, baru setengah agama kita. Dengan menikah kita mendapatkan setengahnya lagi, sehingga agama kita sempurna seperti itu dan ibadah kita berkali lipat. Dan itulah mengapa saya memutuskan untuk harus nih segera nikah gitu, karena 3 hal tadi gitu. Kemudian dari hasil evaluasi diri sendiri tadi itu, sehingga saya menetapkan tujuan untuk menikah. Saya pun kemudian melanjutkan yang kedua adalah doa. Taubat dan doa. Taubat dulu baru doa. Barengan deh, taubat dan doa. Nah, taubatnya ini adalah saya meminta ampun yang pertama dengan sholat taubat ya. Sholat taubat saya merasa paling banyak dosa banget ya di hadapan Allah gitu, karena dalam waktu sendirinya saya itu banyak saya gunakan dengan hal-hal yang ketidakbermanfaatan ya, entah itu tadi ya dengan chattingan misalnya dengan lawan jenis yang sampai ngalur sana sini gitu, terus mudah suka sama orang, kemudian mudah patah hati. Itu saya tuangkan di dalam sholat taubat saya gitu. Saya berdoa ke Allah gitu, minta sama Allah gitu, agar saya dikuatkan ya, agar saya dikuatkan benar-benar menikah itu adalah supaya saya itu terjaga dan supaya saya itu aman gitu, beribadah kepada Allah, fokus beribadah kepada Allah gitu. Kemudian selain sholat taubat, saya juga mengamalkan ya, beristighfar banyak-banyak ya, selalu beristighfar banyak-banyak. Karena kalau Allah sudah mengampuni kita, sudah memaafkan kita, dan sudah merahmati kita, insya Allah Allah akan memudahkan ya, Allah akan mudahkan segala urusan kita, dan Allah akan karuniakan kita rezeki. Karena jodoh itu adalah rezeki ya, jadi Allah akan karuniakan apapun yang kita minta seperti itu. Bahkan kita tidak minta pun, kalau Allah sudah mengampuni kita dan merahmati kita, memberikan kasih sayang kepada kita, maka insya Allah Allah akan kabulkan gitu. Jadi itu yang saya yakini gitu. Kemudian berdoa itu saya selalu memanfaatkan ya waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Contohnya ya, yang keseringan saya berdoa adalah saat turunnya hujan, kemudian setelah selesai sholat wajib gitu, setelah sholat tahajud, kemudian sholat duha, itu benar-benar saya maksimalkan gitu. Dan banyak lagi, terutama minta didoakan oleh orang lain. Saya tuh suka kalau misalnya ngisi pengajian, apalagi tuh pengajian ibu-ibu. Saya percaya bahwa doa ibu, apalagi ibu ya, bukan hanya ibu kita itu, ibu orang lain pun apabila mereka berdoa itu insya Allah akan cepat dikabulkan gitu kan. Jadi saya kalau ngisi pengajian ibu-ibu, saya selalu menyinggung kepada ibu-ibu bahwa saya ini belum menikah gitu. Jadi saya minta didoakan, doain ya Bu gitu, semoga saya segera dapat jodoh. Ataupun ke teman-teman juga saya sering minta didoain gitu. Ke guru-guru saya gitu, ustazah itu selalu saya minta didoakan gitu, terutama kepada orang tua ya, apalagi kepada ibu. Aduh, itu saya sih pada ibu tuh curhat banget ya, sama induk, kalau saya panggilnya induk, saya curhatnya gitu, minta didoain ini itu gitu, insya Allah. Dan saya selalu membuktikan bahwa apa yang saya minta kepada ibu saya untuk didoakan itu Allah mudahkan gitu. Dan itu selalu saya todong, udah doain saya belum hari ini gitu. Saya kalau nelpon pasti yang pertama saya tanya itu, udah doain saya belum hari ini gitu. Dan Indo itu selalu jawab, pasti dong gitu, masa orang tua nggak doain anaknya. Dan terkadang Indo itu suka bilang, capek nih kita doain yang sama terus tapi belum belum juga dapat gitu. Dan itu kita ini lagi motivasi lagi bahwa jangan berhenti dong jangan berhenti doa dong gitu, siapa tahu sebentar lagi gitu. Dan itu kebiasaan saya ya, minta orang lain untuk mendoakan kita gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah
tadi tadi evaluasi ya, kemudian doa, terus selanjutnya adalah ikhtiar. Nah, ikhtiar ini yang benar-benar menyita pikiran, hati, dan tenaga. Ais. Ya, ikhtiar ini yang pertama, kita bukan hanya ikhtiar melalui ikhtiar untuk mendapatkan jodoh itu gitu, tapi ikhtiar untuk memperbaiki diri, dan juga ikhtiar memperbaiki hubungan dengan orang tua, memperbaiki hubungan dengan orang lain gitu. Karena kita meyakini bahwa kalau kita sudah berikhtiar dengan semaksimal mungkin, kita nggak tahu Allah akan mengabulkan doa kita itu melalui ikhtiar kita yang mana gitu. Contohnya ikhtiar saya adalah yang pertama, saya perbaiki hubungan dengan orang tua ya. Iya, karena orang tua tuh saya jarang jarang banget ya pulang ke rumah, dan selalu sibuk di luar, nyapa pun jarang gitu ya. Jadi saya berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua gitu, minta maaf banyak-banyak ke orang tua, dan berusaha kalau misalnya pulang, meskipun nggak terlalu bisa gitu, misalnya ngurusin rumah, ngurusin masak, tapi berusaha aja gitu, berusaha nyenengin hati orang tua gitu. Terus yang selanjutnya adalah perbaiki hubungan dengan saudara juga ya. Saya minta ke kakak-kakak gitu, kak cariin dong jodoh buat saya gitu. Akhirnya kakak saya tuh ini mau gitu ikut tergerak untuk mencari jodoh saya, meskipun jodoh saya akhirnya bukan datang dari mereka. Ya, ikhtiar selanjutnya itu masukin proposal ke ustadz ustazah ya. Terkadang kebanyakan dari kita ya, terutama banyak yang saya lihat dari teman-teman saya, mereka ngarep banget gitu segera dapat jodoh yang baik, yang soleh gitu. Tapi saat diminta untuk masukin proposal itu, mereka masih ragu gitu, masih nggak mau gitu, dan takut juga gitu. Kalau bagi saya ya, itu adalah salah satu ikhtiar ya, salah satu ikhtiar. Nah, di proposal ta'aruf itu banyak hal ya yang kita ceritakan di dalam proposal ta'aruf. Yang pertama itu profil pribadi kita, terus yang kedua itu visi misi dalam pernikahan gitu, terus kita itu seperti apa gitu, apa yang kita suka, apa yang tidak kita suka itu ada. Terus sampai ke kita punya penyakit apa gitu, itu juga harus dicantumkan gitu. Terus kita juga di situ ada memperkenalkan keluarga-keluarga kita juga, kita deskripsikan secara singkat. Kemudian apa yang ingin kita lakukan nanti setelah menikah gitu. Terus apalagi ya, sampai gaji pun itu gaji pun kita taruh juga di dalam proposal, kita gajinya berapa gitu. Kemudian kriteria laki-laki yang kita pengen itu seperti apa gitu, baik secara fisik maupun secara non fisik gitu. Contohnya fisik, oh dia nggak gemuk misalnya gitu, ataupun yang lainnya. Terus kalau non fisik itu misalnya, yang pertama dia baik agamanya, terus yang kedua tidak merokok, terus yang ketiga itu ya sejalur atau sepemahaman dengan kita gitu, dan lain-lain. Itu nanti untuk masalah proposal ta'aruf bisa di searching aja ya. Terus yang selanjutnya setelah masukin proposal, tidak hanya berhenti di situ ya. Saya terkadang sering ini nagih ke ustazah saya, gimana mbak gitu, udah belum, udah ada jawaban belum, udah ada yang nerima proposal saya belum gitu. Dan itu selalu terkadang saya tanyain, dan sampai saya curhat-curhat ke ustazah, ayo dong ustazah gitu, soalnya udah apa ya, mendesak banget gitu pengen menikah. Apalagi waktu itu ya, saya pribadi waktu itu adik saya yang pengen, udah dia punya berencana untuk nikah gitu. Dia kan 3 tahun di bawah saya gitu, dan dia udah mempersiapkan untuk menikah gitu, dan saya kakaknya itu belum belum dapat apa-apa gitu, belum dapat kabar apa-apa gitu dari proposal itu gitu. Jadi tanda-tanda jodoh itu masih belum terlihat lah gitu gitu. Akhirnya saya ini lagi gitu, gencar lagi untuk ikhtiarnya seperti itu, lebih maksimalkan lagi ikhtiarnya gitu. Kemudian selain ikhtiar masukin proposal, saya juga minta ke teman-teman kira-kira punya kenalan gak, siapa gitu yang kira-kira boleh nggak untuk ditaruhkan dengan saya seperti itu. Dan selain itu
ikhtiarnya itu adalah ngilmu ya, ngilmu, yaitu belajar belajar banyak ya. Saya kebetulan tinggal waktu itu sama ibu yayasan, ibu ketua yayasan, tinggal di rumah beliau, dan beliau kan sudah nikah ya. Dan saya banyak belajar dari beliau bagaimana tentang psikologi laki-laki gitu, kemudian bagaimana laki-laki itu butuh untuk dipuji, kemudian bagaimana menyikapi laki-laki kalau misalnya marah gitu, bagaimana juga kita marah dengan laki-laki gitu. Itu beliau banyak sharing banget pengalaman-pengalaman beliau selama berumah tangga gitu. Dan terkait banyak hal ya, banyak hal yang saya pelajari, dan setelah nikah itu, setelah saya ingat-ingat, oh iya ya, ini yang saya dapatkan dari ibu yayasan tadi gitu, dan ini sangat bermanfaat bagi saya ya. Selain dari pengalaman langsung dari orang yang sudah menikah, saya juga belajar melalui buku ya. Jadi saya baca buku psikologi psikologi suami istri kalau nggak salah judulnya, dan itu memang banyak ya, banyak menyinggung tentang kepribadian laki-laki dan perempuan, kemudian bagaimana menyikapinya. Kemudian saya juga nonton ya di video-video di YouTube gitu. Dan selanjutnya, selain ilmu, saya juga berusaha untuk belajar masak. Belajar masak, belajar beres-beres, belajar pokoknya gitu dah, belajar semuanya lah gitu. Meskipun ya tidak sepenuhnya bisa, baru sebagian gitu. Nah, selain itu, ikhtiar ikhtiar yang tadi itu ngilmu, ikhtiar masukin proposal, kemudian ikhtiar minta dibantuin sama teman-teman. Ikhtiar yang lainnya adalah ibadah ya. Jadi dulu saya ingat begitu, target nikah saya itu tahun 2014. Iya, 2014. Tapi udah nyampe 2014 belum juga gitu. Terus rubah lagi targetnya 2015. 2015 belum lagi gitu. 2016 saya enggak berani target, karena waktu itu 2016 saya enggak boleh nikah. Saya udah tanda tangan kontrak untuk ikut kegiatan Sekolah Guru Indonesia itu, dan selama selama saya masih di kegiatan itu, di program itu, tidak boleh nikah gitu. Terus yang selanjutnya adalah saya berencana target lagi 2017, dan di 2017 itu saya benar-benar maksimalkan untuk ibadah ya. Jadi saya targetkan bulan ini saya harus full ibadahnya apa aja gitu. Contohnya tahajudnya harus tiap malam, terus duha juga, terus tilawah juga, misalnya minimal 1 juz setiap harinya gitu. Jadi ibadah itu saya targetkan gitu. Saya targetkan berapa gitu. Kemudian selanjutnya adalah, setelah ikhtiar, adalah tawakal. Ini benar-benar yang saya merasa sangat perlu ya bagi kita semua, tawakal itu gitu. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tiada daya dan tiada kekuatan dari kita kecuali karena Allah ya. Jadi Allah lah yang memberikan kita itu gitu. Jadi kita benar-benar tawakal kepada Allah gitu. Tawakalnya saya bagaimana ya? Tawakalnya saya yang pertama adalah terkait tentang kriteria tadi ya, kan saya udah menetapkan ya gitu, kriteria apa aja gitu. Nah sekarang itu udah nggak mikir kriteria apa-apa gitu. Yang penting saya berserah gitu, saya berserah kepada Allah. Ya Allah, saya ridho atas takdirmu ya Allah gitu. Jadi saya benar-benar ridho dan berusaha berpikir positif kepada Allah, bahwa siapapun yang akan datang nanti itu adalah yang terbaik bagi saya gitu. Karena apa? Karena saya meyakini bahwa kalau wanita baik, maka untuk laki-laki yang baik gitu. Begitupun sebaliknya, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk gitu. Nah, jadi saya evaluasi diri tadi itu, kalau saya baik, otomatis yang akan datang itu baik. Kalaupun yang datang itu buruk, berarti saya pribadi itu masih buruk, seperti itu. Jadi saya siap menerima bagaimanapun kondisinya, seperti itu. Jadi saya teringat bagaimanapun kondisinya kita bisa mencapai surga gitu. Contohnya Asia baik gitu kan, kemudian suaminya Fir'aun ya yang mengaku dirinya Tuhan gitu, tapi Asia bisa mendapatkan surganya Allah gitu, karena dia tetap beriman kepada Allah meskipun suaminya mengaku dirinya Tuhan gitu. Dan kemudian
kisahnya Nabi Nuh dan Nabi Lut ya, yang beliau meskipun nabi tapi istrinya tidak baik gitu, dan bahkan istrinya mereka itu mendapatkan azab dari Allah gitu. Jadi siapapun yang datang ke kita baik buruk itu adalah yang terbaik bagi kita, dan kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan surganya Allah gitu jika kita benar-benar ibadah kepada Allah gitu dan tawakal kepada Allah gitu. Kemudian saya selalu dinasehatin sama teman. Ada salah satu teman yang kebetulan dia udah nikah waktu itu, dia bilang bilang ke Allah itu bahwa kamu ridho gitu, kamu harus benar-benar ridho gitu atas semua yang Allah berikan kepada kita gitu, kita harus benar-benar ridho gitu. Akhirnya itu setiap doa saya, setiap sholat saya itu saya selalu bilang ke Allah bahwa saya ridho dan saya benar-benar pasrah akan siapapun yang Allah datangkan gitu. Dan saya pun mulai berkomitmen bahwa siapapun yang akan datang saya akan iyain aja, dan masalah dia jodoh saya ataupun bukan jodoh saya itu urusannya Allah gitu. Jadi kemudian banyak yang datang, saya iyain aja, tapi karena bukan jodoh saya ya ada saja jalan Allah itu untuk memalingkan gitu. Saya udah tahu-taunya mereka mundur gitu. Saya udah iya gitu, tahu-taunya mereka sendiri yang ngerasa enggak ataupun memutuskan untuk tidak melanjutkan seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah dengan 4 hal tadi itu, yang pertama dengan evaluasi diri, kemudian taubat dan doa, kemudian ikhtiar yang semaksimal mungkin, kemudian yang selanjutnya adalah tawakal, ya benar-benar berserah diri kepada Allah gitu. Akhirnya di 2018 tidak lama-lama itu tidak lama, dari bulan Agustus sampai bulan Agustus, September, Oktober, itu sekitar 2,5 bulan dari proses kenalan saya sampai ke proses nikah itu sekitar 2,5 bulan. Alhamdulillah dapat jodoh gitu. Dan itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sharingkan. Ini terkait tentang pengalaman saya pribadi, dan bisa jadi berbeda-beda ya apa yang kita alami. Berbeda orang berbeda pula apa yang mereka alami, dan ikhtiar mereka mungkin bisa jadi berbeda-beda juga gitu. Jadi kalaupun ada baiknya silakan diambil, kalaupun ada buruknya jangan ditiru ya gitu. Dan apa yang saya katakan ini belum tentu 100% benar ya. Silakan teman-teman lebih banyak belajar lagi lah gitu. Dan saya doakan semoga yang sedang menanti jodoh, semoga Allah segerakan jodohnya dengan orang yang terbaik ya, bukan orang yang kita inginkan tetapi orang yang benar-benar kita butuhkan gitu. Dan saya merasa begitu ya, orang yang datang itu adalah bukan orang yang saya inginkan tetapi orang yang benar-benar saya butuhkan gitu. Dan itu saja dari saya, mohon maaf dari saya apabila ada yang salah. Semoga bermanfaat. Kalaupun bermanfaat jangan lupa di like, kemudian di komen, kemudian di subscribe ya untuk mendukung channel saya. Kemudian boleh di share bila bermanfaat dan dirasa itu akan bermanfaat bagi orang lain juga. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.